dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Daniel Saputra. Hadir, Bu. Iya, Daniel. Fajar. Hadir, Bu. Ya, tapi di kelas ini yang tidak hadir pada hari ini ada 2 orang siswa ya. Coba kalian cek meja kalian masing-masing. Ada nggak sampahnya? Kita adakan ice breaking dulu sebentar ya. Ikuti Ibu, dengarkan atau simak baik-baik apa yang Ibu sampaikan. Siap? Siap. Materi yang lalu kita telah mempelajari tentang apa? Siapa yang masih ingat? Coba. Iya, boleh? Iya Kak? Tentang teks berita. Tepat, tepuk tangan dulu buat temannya. Materi yang lalu masih seputar teks berita. Apa ya manfaat kita belajar tentang teks berita ini? Dapatkan informasi. Iya, kalau kita mendengar sebuah berita atau melihat sebuah berita akan dapat informasi. Yang pertama 3.2 yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks berita. Setelah mengikuti pembelajaran mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks berita dengan menggunakan pendekatan saintifik, model pembelajaran problem based learning, nih ya PBL, metode diskusi dan pemberian tugas, peserta didik dapat yang pertama, kalian diminta untuk menjelaskan struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks berita. Tolong amati sebuah teks berita yang telah Ibu tampilkan di depan. Ini tentang apa berita ini? Silakan siapa yang ingin menjawab sayang. Tentang banjir. Iya, tepuk tangan. Tepuk tangan. Yang kedua, ada konseptual, ada struktur teks berita dan kaidah kebahasaan dari teks berita. Berikutnya yang ketiga ada prosedural, yaitu langkah-langkah dalam menulis teks berita. Nah, ini ya materi pembelajarannya tentang struktur teks berita. Tadi Ibu sudah menampilkan sebuah berita kan? Ya, Bu. Tentang banjir bandang. Nah, yang pertama struktur itu memuat sebuah Judul. Tadi kira-kira ada nggak judulnya? Ada. Terima kasih. Lanjut yang berikutnya yang kedua. Ternyata struktur berita itu ada lagi yang kedua, itu kepala berita. Kepala berita. Kalau kepala berita, biasanya logika kalian letaknya di mana kira-kira? Di awal. Di awal. Mantap. Tepuk tangan buat temannya. Lanjut yang ketiga, tubuh berita. Tubuh berita. Dan yang terakhir ialah kaki berita. Biasanya di bagian paling akhir. Nah, untuk itu Ibu akan bahaskan sedikit tentang yang pertama, judul berita. Judul berita harus mewakili seluruh isi atau inti dalam sebuah teks berita. Tadi seperti yang kalian baca tentang banjir bandang. Kita lanjut ke struktur yang kedua. Nah, ini kepala berita. Kepala berita itu memuat yang pertama ada bagian awal berita berisi informasi penting tentang berita. Pastinya memuat adik siswa atau 5W plus 1. A-nya di apa? D-nya Kapan? Siapa? Mengapa? Dan terakhir mantap. Dan yang terakhir dalam sebuah kepala berita tentu saja dia memuat informasi, ditulis secara ringkas, jelas dan sangat menarik. Itu ya dalam kepala berita. Tubuh berita merupakan uraian peristiwa lebih lanjut dari sebuah inti berita. Lanjut, ekor berita. Yang pertama, berisi penutup berita. Ekor berita dapat juga berupa kesimpulan atau sebuah saran. Lanjut, dalam ekor berita juga berisi penegasan kembali inti sebuah berita. Dan yang terakhir, ekor berita tidak harus ada dalam berita. Nah, itu adalah beberapa tentang struktur dari teks berita. Berikutnya kita akan masuk ke kaidahnya. Baik, Ibu minta tolong kepada satu orang di kelas ini ya. Silakan Kak, tolong ada yang bisa bantu bacakan di depan.
bahasa baku. Bentuk bahasa mengalami proses standarisasi, yaitu tahap menegakkan tata bahasa dan kamus normatif PUEBI, contoh apotik dan apotek. Baiklah, untuk kaidah bahasaan yang kedua yaitu kalimat langsung. Nah, siapa yang mau bantu Ibu? Silakan bacakan. Iya, Kak, silakan, Kak. Penandaan kalimat langsung yaitu diapit oleh tanda baca petik 2, sedangkan kalimat tidak langsung dengan penandaan kata bawah. Contohnya, masyarakat dilarang mendaki dalam radius 2 km dari kawah Gunung Selamat, paparnya. Iya, terima kasih. Tangan teman-teman. Baik, berikutnya kata kerja mental. Ini kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil sebuah pemikiran seseorang. Contohnya ada kata memikirkan. Nanti kalau kalian berjumpa dengan sebuah teks berita lalu ada kata-kata contoh seperti ini, bisa masuk kata kerja mental. Memikirkan, membayangkan, berasumsi, berkesimpulan, beranalogi dan sebagainya. Karena tidak bisa kita lihat, ya, kan tidak bisa dilihat. Tidak bisa dilihat, tidak pikirkan. Kemudian yang keempat, ada konjungsi temporal dalam sebuah kaidah kebahasaan berita. Ada konjungsi temporal. Apa itu konjungsi temporal? Konjungsi temporal ialah konjungsi yang berkaitan dengan waktu. Contoh, kemudian, sejak, lalu, setelah, awalnya, akhirnya, dan sebagainya. Iya, mantap. Tepuk tangan dulu buat teman ya. Nah, kita masuk ke kaidah berikutnya tentang keterangan waktu. Ayo, siapa? Iya, silakan Kak. Langsung Kak, keterangan waktu. Keterangan waktu merupakan satu di antara jenis-jenis kata keterangan yang menerapkan Waktu? terjadinya suatu Iya, contohnya 10 hari 10 hari. menjelang Lebaran, pelabuhan orang mulai ramai. Iya, terima kasih ya. Teman-teman. Nanti lebih membaca lagi ya, lebih lancar ya bacanya ya Kak ya. Nah, jadi ada keterangan waktu dalam sebuah kaidah kebahasaan, ada keterangan waktu. Sebuah peristiwa, contohnya kata 10 hari menjelang Lebaran, pelabuhan orang mulai ramai. Kata apa? Kata 10 hari menunjukkan waktunya, yaitu 10 hari. Contohnya ya. Dah, selesai. Terima kasih. Baik, untuk kelompoknya Ibu akan bagi. Silakan dengan baik-baik. Kelompok 1, Daniel, Fajar, Daniel, dan Sophia. Silakan. Untuk berita ada berapa tadi? 4. Yang pertama, judulnya. Silakan. Ada yang bisa menyebutkan judul di sini? Iya, silakan Kak. Ibu akan membagikan lembar kerja buat kalian. Nanti tolong bersama kelompok didiskusikan RKPD-nya. Kerjakan dulu RKPD yang pertama ya. Yang mana yang dikerjakan? Yaitu bagian struktur berita dan kaidah kebahasaan dalam berita. Ini ekor. Sudah ketemu judulnya sudah Kak? Sudah, judulnya sudah. Berikutnya apa lagi itu? Kepala berita ya? Kepala berita, Bu. Iya. Para keberapa kepala berita? Coba dilepas juga boleh, RKPD-nya boleh dilepas. Saya semua diskusi kelompoknya? Alhamdulillah, nah baik. Saatnya kita mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Karena ada 5 kelompok, Ibu minta setiap perwakilan kelompok untuk mempresentasi. Perkenalkan, nama saya Fajar Satya Maulana dari perwakilan kelompok 1. Setelah membaca berita pada teks berita, kami telah menentukan yaitu yang pertama judul berita, usia produktif Indonesia 191. Nah baiklah, kepada kelompok 5, Ibu persilakan, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Saskia Ananta, perwakilan dari kelompok 5 yang termasuk Friza, Renata, dan Airin. Ya, boleh berdiri Kak, silakan berdiri Kak. Ya, silakan. Nah, langsung bacakan ya Kak, silakan Kak. Judul berita. Ya, silakan. Judul berita usia produktif Indonesia 100. Baik, untuk semua kelompok sudah tampil. Untuk itu, Ibu minta tanggapan dari kelompok-kelompok lain. Bu, kami dari kelompok 5 ingin menanggapi konjuksi temporal. Baik, konjuksi temporal. Artikan konjuksi temporal kelompok 2. Iya, silakan Kak. Dan kemudian juga didukung dengan adanya program Indonesia Pintar, bantuan operasional. Baik, karena kita sudah selesai tadi menanggapi diskusi kelompok, memberikan tanggapan kepada kelompok-kelompok yang lain. Berikutnya Ibu akan meminta tagihannya, silakan dikumpulkan. Guru saya, mau ke sana. Terima kasih. Di saat mengerjakan LKPD tadi, ada kesulitan menemukan apa? Misalnya di bagian yang mana? Di bagian struktur atau mungkin di bagian kaidahnya? Silakan. Kaidah ya. Khususnya bagian apa sayang? Konjuksi temporal atau apa? Temporal. Iya. Tepuk tangan dulu buat temannya ya. Setelah refleksi tadi ya. Ibu minta kalian tolong simpulkan sedikit tentang pembelajaran hari ini. Dari pembelajaran tadi, saya dapat menyimpulkan struktur teks berita yang Ya. terdiri dari judul, Lanjut. kepala berita, tubuh berita, Ya. dan ekor berita. Tepat sekali, terima kasih. Jadi, dapat disimpulkan pembelajaran ini kita dapat mengetahui materi tentang struktur. Ada judul, ada kepala berita, ada badan atau tubuh berita, dan terakhir ekor berita. Selain itu kita dapat mengetahui apa? Kaidah bahasaan. Ada apa saja saya? Ada kata baku. Ada apa lagi? Kalimat langsung bisa. Apa lagi? Tidak langsung. Konjungsi. Konjungsi apa? Konjungsi apa? Temporal. Kata kerja mental. Dan satu lagi. Tepuk tangan buat semua. Nah, untuk tindak lanjut di rumah, kalian silakan bersama kelompok tolong kerjakan tugas tersebut, ya. Ada perintahnya dalam LKPD tersebut. Nanti dibawa pada pertemuan berikutnya. Nah, baik. Tadi kalian sedang berdiskusi kelompok ya. Ya, Bu. Nah, Ibu akan menghargai jawaban-jawaban kalian semuanya. Nah, untuk itu Ibu akan berikan penghargaan sedikit buat kelompok yang akan mendapatkan nilai mungkin agak lebih ya dari itu. Saya lihat yang lebih aktif dalam kelas ini akan jatuh pada kelompok. Ayo kelompok berapa? Kelompok 5. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Nah, baiklah. Setelah tadi Ibu menyampaikan kelompok mana yang terbaik ya, yang berhati ya. Untuk itu pertemuan selanjutnya kita akan masuk materi tentang teks prosedur ya, teks prosedur. Nah, demikian pada hari ini. Sebelum Ibu tutup, Ibu minta satu orang dari kelas kita, mungkin ketua kelas atau yang mewakili boleh untuk membacakan doa. Silakan. Doa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap bersemangat ya. Dan Ibu juga mohon maaf jika ada kata-kata Ibu yang menyakiti hati kalian. Sikap Ibu mohon maaf ya. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.